Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Naila Putrisania dari kelas 11 MIPA 4 dan Insan Cendekia Serpong. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang isomer yang terdapat dalam senyawa alkana. Nah, di video kali ini aku akan ngejelasin tentang isomer pada senyawa alkena. Masih pada inget gak ya isomer itu apa? Oke, kita review sedikit ya. Isomer adalah molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama, tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Nah, kalau alkena itu apa sih? Mari kita simak videonya. Alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang di dalamnya terdapat sebuah ikatan rangkap dua antara atom karbonnya. Rumus umum dari alkena adalah CnH2n di mana N sebagai jumlah atom karbon. Yang akan kita bahas kali ini adalah isomer C5H10. C5H10 ini termasuk senyawa alkena yang namanya pentena. Oke, mari kita mulai. Struktur yang pertama ada 5 atom karbon yang lurus memanjang, dan di sini terdapat ikatan rangkap dua yang jika diurutkan dari kiri berada pada urutan pertama. Kenapa harus dari kiri? Karena penomoran dilakukan dari yang terdekat dengan ikatan rangkap duanya. Sehingga namanya adalah 1 pentena. Kenapa pentena? Karena jumlah atom karbonnya ada 5, dan ini merupakan senyawa alkena. Yang kedua, strukturnya masih lurus memanjang dan masih terdapat 5 atom karbon, tetapi ikatan rangkap duanya berpindah menjadi di urutan kedua, sehingga namanya adalah 2 pentena. Nah, kalau yang ketiga, strukturnya masih sama, tetapi ikatan rangkap duanya berpindah. Tapi di sini penomoran dilakukan bukan dari sebelah kiri, melainkan dari sebelah kanan. Karena, ingat ya, penomoran dilakukan dari yang terdekat dengan ikatan rangkap duanya. Kalau dihitung dari kanan, maka ikatan rangkap duanya berada pada urutan 2. Jadi, namanya tetap 2 pentena. Begitupun dengan struktur yang berikutnya. Di sini terdapat ikatan rangkap dua, namun penomorannya bukan dari sebelah kiri, melainkan dari sebelah kanan karena terdekat dengan ikatan rangkap duanya. Jadi, jika dihitung, maka akan berada pada urutan pertama. Sehingga namanya bukan 4 pentena, tetapi 1 pentena. Berikutnya, terdapat 4 atom karbon yang disusun sebagai rantai utama. Kemudian, diberi penomoran dan terdapat ikatan rangkap dua yang berada pada urutan pertama, sehingga namanya 1 butena. Kemudian, di sini terdapat cabang metil yang berada pada urutan kedua rantai utamanya, sehingga disebut 2 metil. Sehingga, struktur penamaan ini adalah 2 metil 1 butena. Struktur keempat masih menggunakan 4 atom karbon sebagai rantai utamanya. Kemudian, diberi penomoran dan terdapat ikatan rangkap dua yang masih berada pada urutan pertama, sehingga namanya 1 butena. Namun, di sini cabang metil berada pada urutan ketiga rantai utama. Jadi, namanya 3 metil, sehingga struktur ini diberi nama 3 metil 1 butena. Struktur kelima masih menggunakan 4 atom karbon sebagai rantai utamanya. Namun, di sini ikatan rangkap dua terdapat pada urutan kedua, sehingga namanya 2 butena. Di sini juga terdapat metil yang berada pada urutan kedua dan bernama 2 metil. Jadi, nama struktur ini adalah 2 metil 2 butena. Sekarang kita akan membahas tentang isomer C5H10 dalam bentuk siklik. Apa itu siklik? Siklik adalah gugus yang memiliki rantai karbon tertutup. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat rantai karbon yang berbentuk seperti persegi. Nah, rantai ini tertutup. Untuk penamaannya, kita tinggal menambahkan nama siklo di depan rantai utamanya. Jadi, contoh ini karena memiliki 4 atom karbon dan ikatannya adalah ikatan rantai jenuh, maka namanya adalah siklobutana. Oke. Ada beberapa bentuk siklik yang dapat kita bentuk dari senyawa C5H10. Yang pertama, berbentuk seperti persegi 5. Terdiri dari 5 atom karbon
dan 10 atom hidrogen. Semua ikatannya merupakan ikatan jenuh. Maka struktur ini disebut dengan siklopentana. Yang kedua, rantai utamanya berbentuk persegi 4. Selain itu, juga terdapat satu cabang metil yang jika diberi penomoran akan berada di urutan nomor 1. Maka, namanya adalah 1-metil siklobutana. Nah, jika metila kita pindahkan kemanapun, akan tetap sama namanya, karena urutannya akan selalu berada pada urutan pertama. Siklik berikutnya, rantai utama berbentuk persegi 3, lalu memiliki 2 cabang metil yang jika diberi penomoran, maka akan berada di urutan ke-1 dan ke-2, sehingga namanya adalah 1,2 dimetil siklopropana. Siklik keempat yang dapat dibentuk, rantai utamanya masih berbentuk segitiga, namun di sini kedua metilnya berada pada urutan yang sama, yaitu di urutan nomor 1. Jadi, namanya adalah 1,1 dimetil siklopropana. Ada satu lagi nih, siklik yang dapat dibentuk dari senyawa C5H10. Rantai utamanya masih berbentuk segitiga, namun cabangnya berupa etil atau C2H5. Dan berada pada urutan nomor 1, maka struktur ini disebut 1-etil siklopropana. Eits, masih ada lagi loh, strukturnya kayak gini. Nah, ini disebutnya trans 2 pentena. Kenapa? Karena di sini pentena sebagai rantai utama dan trans berarti substituen terletak pada bidang yang berseberangan. Nah, substituen di sini adalah atom H yang berseberangan. Jadi bisa disebut trans 2 pentena. Selanjutnya, strukturnya seperti ini. Kalau ini disebutnya cis 2 pentena. Pentena karena atom C-nya berjumlah 5 sebagai rantai utama, dan cis sendiri berarti substituen terletak pada bidang yang sama. Nah, di sini atom H sebagai substituen terletak pada bidang yang sama, sehingga disebut cis 2 pentena. Selanjutnya, bentuknya seperti ini. Kalau ini namanya cis 1,2 dimetil siklopropana. Kenapa begitu? Siklopropana karena di sini atom C yang berjumlah 3 dan berbentuk siklik sebagai rantai utama. Dan terdapat 2 metil yang berada pada urutan 1 dan 2 yang letaknya pada bidang yang sama, sehingga disebut cis 1,2 dimetil siklopropana. Berikutnya, bentuknya seperti ini. Kalau ini disebutnya trans 1,2 dimetil siklopropana. Seperti yang tadi, yang membedakan hanyalah di sini metilnya terletak berseberangan sehingga disebut trans 1,2 dimetil siklopropana. Nah, itu dia penjelasan tentang alkena, isomer alkena, dan yang tadi kita bahas adalah isomer C5H10 yang merupakan salah satu dari senyawa alkena. Gimana? Udah pada ngerti belum nih? Ngomong-ngomong, terima kasih ya udah nonton video ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.